Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dr. Mariano Dwi Wibowo, spesialis bedah, ditugaskan mengajar mata kuliah mengenai tiroid. Pada rencana pembelajaran semester ini, mata kuliah peserta didik diharapkan mampu mempelajari penyakit tiroid, khususnya neoplasma tiroid sesuai dengan bidang bedah. Saya memberikan materi kuliah ini pada pertemuan ketiga ya. Jadi peserta didik akan sudah mendapat materi tiroid sebelumnya. Dan saya di sini akan melatih peserta didik untuk mengimplementasikan pada suatu kasus penyakit tiroid dalam bentuk laporan kasus. Pada capaian pembelajaran mata kuliah modul tiroid ini ya, peserta mampu menerapkan semua teori dan menggali informasi serta dapat menegakkan suatu diagnosa penyakit tiroid tersebut. Materi kuliah ini berupa model terapan ya, jadi membacakan suatu laporan kasus pasien dengan diagnosa karsinoma tiroid dan mulai anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnostik, penunjang, dan menegakkan suatu diagnosa dan memberikan saran terapinya. Metode pembelajaran saya berikan dalam bentuk diskusi, tanya jawab ya, dalam bentuk kelompok kecil dengan cara peserta didik memaparkan suatu kasus dari anamnesa hingga selesai. Dan di sana ada tanya jawab dan saya akan lakukan koreksi. Adapun untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, kami dapat melakukan inovasi ya dengan memperhatikan cara-cara pemeriksaan fisik dan memancing pertanyaan-pertanyaan untuk membuka ide-ide dari peserta didik. Peserta didik yang mempersiapkan laporan kasus akan mempelajari kasus tersebut lebih awal dan mendalami kasus tersebut sehingga dapat membaca referensi serta penunjang apa saja yang akan dilakukan untuk memperhatikan prasarana dan prasarana yang ada untuk melakukan pemeriksaan diagnostik tersebut. Ada referensi ya, ada referensi dapat dilakukan di semua pelayanan karena tidak semua tempat pelayanan mempunyai prasarana dan sarana yang lengkap. Ya, dengan interaksi dengan peserta didik saya lakukan dengan tanya jawab ya. Jadi diskusi ini sangat hidup ya dengan dua arah, maka peserta didik akan dapat informasi baru ya, mencari informasi baru untuk menambahkan tata laksana dalam pada pasien tersebut. Oke, pada yang akan datang ya saya juga memberikan suatu tugas pemberian materi mengenai trauma maksilofacial, di mana pada rancangan pembelajaran semester mengenai trauma maksilofacial ya yang dilaksanakan pada minggu ke-6 ya. Jadi saya memberikan pengajaran ini diharapkan para peserta didik mampu untuk melakukan pemeriksaan, anamnesa pemeriksaan dan melakukan diagnosa penunjang serta menegakkan suatu diagnosa. Jadi peserta didik akan melakukan pemeriksaan pada suatu kasus ya, dan di sana akan saya berikan tutorial juga mengenai cara pemeriksaan pada pasien trauma dengan menggunakan manekin tengkorak. Jadi di sana peserta didik akan dapat melihat dan dapat juga memperhatikan pada manekin tersebut. Mengenai permintaan pemeriksaan fisik ya yang dapat dilakukan, maka apa yang terjadi di trauma tersebut peserta didik akan melihat ya dengan melalui manekin tengkorak tersebut dan akan mencobanya pada pasien yang sebenarnya. Jadi partisipasi aktif dari peserta didik ini sangat antusias ya dalam menjawab tanya jawab dalam diskusi ini. Untuk asesmen dan penilaian mata kuliah ini 50% akan saya berikan berupa ujian tulis dan 30% ujian praktek seperti mempraktekkan dengan manekin tengkorak dan 20% berupa soft skill dan pemeriksaan. Terima kasih. Berikut akan kami lanjutkan dengan pemberian materi video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Jadi mudah-mudahan ya. Jadi saya di sini mendapat tugas ya di diskusi kasus di bidang kalian ya, khususnya kasus tiroid dan trauma maksilofacial ya. Jadi tujuan pembelajaran jurusan di sini ya diharapkan para peserta didik ya mampu menangani kasus diagnostik, menegakkan diagnostik dari trauma dan trauma maksilofacial ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah di sini ya, proses pembelajaran ini dia akan mampu mengimplementasikan ya nanti pada penegakan suatu diagnosa kasus trauma dan trauma maksilofacial. Oke, kami persilakan DM untuk membacakan kasusnya. Silakan.
M, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaannya petani, pernikahan menikah dengan 1 anak, alamatnya di Bangkalan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, riwayat ALS tidak ada, dengan pemeriksaan 19 Agustus 2022. Keperluan utamanya penjualan wilayah tidak 5 tahun lalu. Untuk kegiatan sekarangnya penjualan wilayah depan sebanyak 22, berukuran berbeda, ada yang besar dan kecil, tapi munculnya dicarikan secara bersamaan. Lalu pertama kali muncul biasanya penjualan teratur seperti daging, keduanya bisa digerakkan. Pasien mengatakan pada tahun 2016 sebelumnya dikatakan kanker tiroid dan dioperasi. Pasien baru menemukan penjualannya di UGD Dr. Sutomo 12 April ini. Lalu pasien mengatakan tidak ada benjolan di ketiak atau lubatan paha. Lalu pasien mengaku sering masuk angin. Lalu pasien mengaku keluhan seperti tangan gemetar, dada berdebar, sering berkeringat, berat badan turun, nyeri tulang, ada kedinginan, dan mudah kepanasan di sangkal. Lalu juga untuk keluhan buang air besar berdarah, BAB, suara berubah, sesak, demam, tumor, lelah, dan nyeri kepala juga di sangkal. Saat ini nafsu makan pasien baik. Lalu untuk perjalanan penyakitnya pasien sendiri pada tahun 2016 pasien mengeluhkan benjolan di leher depan sebesar 1 ruas jari. Awalnya datang ke Bangkalan, lalu langsung dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo. Lalu di Sutomo dikatakan bahwa benjolan merupakan kanker tiroid, lalu dilakukan operasi pengambilan kelenjar tiroid seluruhnya. Lalu setelah operasi tersisa seperti jerawat. Lalu pasien kontrol rutin setiap bulan sekali selama 5 bulan setelah operasi. Pasien tidak dilakukan kemoterapi. Lalu pasien rutin minum obat Euthyrox 1 ml. Lalu pada tahun 2017 atau 1 tahun setelah operasi, pasien mengeluhkan benjolan tumbuh kembali seperti daging di leher sebanyak 22 benjolan. Benjolan tidak nyeri, namun apabila pasien duduk lama dan juga tidak minum obat Euthyrox tadi, pasien merasa benjolannya nyeri. Juga apabila tidak minum obat Euthyrox sekitar 2 minggu lamanya, pasien juga mengeluhkan sulit menelan. Lalu benjolan hingga tahun 2020 baru pasien memeriksakan benjolannya ke RSUD Dr. Sutomo kembali. Tahun 2022. Lalu dari riwayat penyakit dahulunya pasien mengatakan tidak ada benjolan di tempat lain, tidak ada diabetes mellitus, hipertensi maupun tidak alergi. Lalu untuk dari keluarga sendiri tidak ada benjolan di leher, diabetes mellitus, hipertensi maupun tumor atau kanker. Lalu dari sehari-harinya pasien makan 3 kali sehari per jam. Pasien mengaku mengonsumsi garam bubuk berledium dan sayuran apa saja. Lalu nafsu makan saat ini baik. Sehari-hari minum air setengah botol yang botol besar 1,5 liter dokter. Lalu pasien terkadang minum teh dan kopi, tetapi pasien tidak merokok maupun tidak minum alkohol. Jadi sebelum pemeriksaan klinis, jadi apa yang kita lihat ya dari anamnesa ya, jadi ini ada suatu story. Jadi pasien itu bisa kasus primer pertama ya, atau kasus yang kambuh ya. Jadi pada kasus ini rupanya kasus yang saat ini berhubungan dengan kasus yang sebelumnya ya. Jadi kasus sebelumnya dia pernah operasi, lalu dia sudah minum obat dan ternyata sekarang ada kekambuhan di tempat yang sama. Jadi problemnya di sana. Nah, selain itu anamnesa juga tetap menanyakan yang kasus-kasus di tiroid ya, kasus-kasus karena penyebab tiroid ya, gangguan seperti tiroid atau apa itu boleh aja ditanyakan. Tapi kalau dulu riwayatnya kita pernah di total tektomi, dia kambuhannya bisa di tempat yang sama atau di tempat yang lain. Jadi historinya juga Anda tanyakan ya di riwayat penyakit. Oke, silakan untuk dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi. Pemeriksaan fisik dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan keadaan umum cukup dengan tanggal 80 kesadaran dihitung dengan GCS 456. Untuk tanda vitalnya tekanan darah 110/120,
studi sembilan dengan nadi bradikardi 46 kali per menit dengan reguler, RA 20 kali per menit 236,4 terus produk 99% frequency. Untuk status antropometri berat badan 45 kg, tinggi badan 162,5 cm dengan BMI 17,4 kg per meter kuadrat, underweight menurut WHO Asia Pasifik. Untuk kepala dan leher, anemia negatif, hipertensi negatif, cyanosis dan bisul negatif. Pada inspeksi wajah simetris, terlihat adanya 2 benjolan pada radiocolidekstra, warna kulit tidak terdapat luka. Kemudian pada pasien mengoleskan wajahnya, adanya radangan muskular CM, terlihat bekas terjun arterial dan posterior. Untuk palpasinya tidak ada pembesaran AGB dan terdapat adanya benjolan. Kamu jujur, saya bingung gitu, ini malah benjolan yang dikatakan mungkin nodusa atau benjolan. Oke, untuk deskripsi benjolan pertama, lokasi pada radiocolidekstra ukuran 1,5 kali 2,5 cm, batas tegas, konsistensi void, permukaan merata, tidak bergerak saat menelan, immobile pada jaringan sekitar dan tidak adanya nyeri. Untuk deskripsi benjolan kedua, lokasi pada radiocolidekstra juga, ukuran 0,5 cm kali 0,5 cm, batas tegas, konsistensi void, permukaan merata, ikut bergerak saat menelan dan tidak nyeri. Untuk pemeriksaan fisik tambahan yang kami lakukan adalah pemeriksaan spine dengan hasil negatif. Itu berikut adalah pemeriksaan fisik yang kami lakukan. Jadi sebelum lanjut ke jadi pada pemeriksaan ya untuk kasus yang sesuai ini ya. Jadi Anda bisa melihat ya, kalau inspeksi dari alat depan Anda lihat selalu ya kelainannya apa aja ya. Kebanyakan dia ada bekas klik ya, itu menunjukkan bahwa dia harus beroperasi ya. Nah, lalu yang dikeluhkan ada penjualan yang muncul kembali ya. Nah, penjualan itu bisa berasal dari kelenjar tiroidnya sendiri ataupun dari kelenjar getah benihnya. Caranya Anda sama ya, pemeriksaan seperti fisik pada kelenjar tiroid yang Anda raba ya. Anda pegang ya, Anda raba di daerah tengah yang bisa. Nah, pada pasien dipersilakan kenalan juga ya. Jadi kalau penjualannya yang Anda raba itu bergerak saat menelan, artinya dia penjualannya resitif dari tiroidnya ya. Tapi kalau dia penjualan tidak bergerak ya, nah itu berarti dari kelenjar getah benihnya. Nah, kelenjar getah benih yang paling sering dia berada di daerah pantai jugular. Dengan jugular Anda lihat dari pandang stenopleuromastoidnya. Itu dari level 2, level 3, dan level 4 ya. Level 4 yang di daerah bawah, tengah, atau atas ya. Nah, itu menunjukkan bahwa lokasi di daerah pembentukan kelenjar getah benih. Anda lihat juga yang kontralateral ya, kiri kanan ya. Nah, gejolak itu Anda lihat juga ya, ada yang situasi tak gerak kulit ya, atau dia fix ya. Fix ini ada kalau fix dia bisa melekat ke dasar, bisa melekat ke karena rantai jugular itu ada struktur vena jugularis internal ya, arteri karotis komunis ya, dia bisa melekat ke sana. Anda bisa raba kalau dia gejolak bergerak ya, artinya dia gejolak masih mobile. Nah, lokasinya di sana ada tentukan. Ya, itu level 2, level 3, level 4 ya di daerah panjang stenopleuromastoid ya. Stenopleuromastoid. Nah, kalau tubuh sentral ya, tubuh sentral level 6 ya. Level 6 lokasinya persis di sentral ya. Jadi daerah tiroid dia akan tertolak ya. Itu level 6 ya, tiroid. Nah, level 5 di belakang itu jarang pada tiroid ya. Level 5 itu di posterior dari stenopleuromastoid. Tapi bisa aja muncul ya setelah kelenjarnya di sini sudah habis, dia akan lari residunya bisa di daerah posterior ya, dari level 5 ya, level 6 di tengah ya. Ya, seperti itu cara pemeriksaan. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya dari untuk pemeriksaan darahnya dalam batas normal. Kemudian untuk pemeriksaan elektrolit sudah mendapatkan slightly hiponatremi, jadi pembukuan darahnya dalam batas normal. Jadi pemeriksaan GBA normal, HbA1c non reaktif dengan fungsi dalam batas normal, fungsi juga dalam batas normal. Kemudian untuk tiroidnya ST4 dapatkan itu 0,93 dalam batas normal, T4-nya 4,8 dalam batas normal, dan T3 itu 1,1 dalam batas normal. Yang normal semua ya. Menurut pada tanggal 11 Juli 2022, pasien dilakukan esenasi di RSUD Kali Pangbangun di Bengkalan. Ya. Dari makroskopiknya di
kanan tak tampak pembayaran tiroid, tampak multiple lens hipoekoid, toler meningitis, batas sebagian tidak cerdas, seperti sebagian irregular berukuran kurang lebih 1,8 dikali 1,1 kali 2,5 mm dan pada CDUS tampak vaskularitasasi intral dan dilasi. Untuk tiroid cirinya tak tampak pembayaran tiroid, tampak multiple lens hipoekoid, toler meningitis, batas sebagian tidak cerdas, seperti sebagian irregular ukuran besarnya kurang lebih 0,9 kali 1,38 kali 1 cm dan pada CDUS tampak vaskularitas intral dan dilasi. Kemudian tampak lesi hipoekoid batas cerdas seperti irregular dengan ukuran kurang lebih 0,9 kali 0,7 cm yang pada CDUS tampak vaskularitas intral dan dilasi di ikutan atau di luar kanan. Dan tampak multiple lesi hipoekoid batas sebagian tidak cerdas seperti sebagian irregular dan pada CDUS tampak vaskularitas intral dan dilasi dengan ukuran yang pertama kurang lebih 1,2 kali 1,3 cm di atas tubular kanan, yang kedua 1,1 kali 0,7 di mid tubular kanan, yang ketiga kurang lebih 2,21 kali 1,4 cm di lower tubular kanan, yang keempat 0,6 kali 0,8 cm di mid tubular kiri, dan yang kelima 2 kali 1,6 di lower tubular kiri. Dan tak tampak pembesaran limf di segmentalis submandibular kanan kiri, pre dan retroauricular kanan kiri, atau midlower tubular kanan kiri, dan supraparticular kanan kiri. Kesannya multiple lens hipoekoid di posterior kanan kiri, supulan upper tubular kanan, upper tubular kanan, mid tubular kanan, dan lower tubular kanan, mid tubular kiri, dan lower tubular kiri dapat merupakan residu atau residual mass. Kemudian dilakukan tes X-ray juga dengan kesannya tak tampak proses metastase pada paru dan tulang-tulang yang tervisualisasi, dan koronasi tidak tampak kelainan. Oke, pesan penelitiannya sudah tapi jadi awal dari labnya ya, labnya itu yang penting buat pasien-pasien tiroid kita lihat dari file tiroidnya ya, tempatnya, DSHS-nya, jadi dia kita perlu curigai ya bila DSHS-nya tinggi ya, itu aja dia nilai kekambuhannya makin besar ya, karena DSHS-nya tinggi itu memicu untuk terjadi suatu resiko. Tapi pada pasien itu tidak ya. Oke, pada yang kedua pemeriksaan dari nodulnya bisa dilakukan USG ya. Karena ternyata USG itu nodulnya pemeriksaan cuma 2, tapi kita bisa menemukan lebih ya. Maksudnya dia ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita berikan. Pemeriksaan penelitian lain dengan FNAB ya, dengan FNAB itu didapatkan metastase papilar ya. Nanti kalau metastase tadi dia dari kerja kita berikan. Tapi tidak menutup kemungkinan memang nodul dari residual atau bednya tiroid itu bisa kambuh ya, terjadi kekambuhan. Itu nanti akan kita lihat. Untuk menguatkan itu kita bisa diagnosis dengan CT scan. Jadi CT scan oleh leher itu kita bisa memastikan dia nodul itu memang kita gunakan atau dari bed tiroid yang itu kembali. Atau bila tidak ada fasilitas CT scan ya kita bisa melakukan ya nanti durata off ya, durata off dilihat ya setelah itu memberikan senjata kita di bed tiroidnya masih akan nodul kembali ya atau tidak. Jadi di situ yang pentingnya untuk pemeriksaan penunjang ya. Oke, selanjutnya dari utama diagnostiknya apa? Diagnostiknya Untuk diagnosisnya dengan diagnosis primer yaitu vascularitis T2N1 BM0 plus history of total thyroidectomy 2017 dan diagnosis dari diagnosis sekunder dan dari diagnosis komplikasi. Untuk planningnya, planning diagnosisnya tidak ada dengan planning terapinya completion total thyroidectomy plus FND bilateral dengan pemberian tablet levothyroxine 100 mikrogram per 24 jam dengan monitoring klinis, TTP, monitor skala nyeri di posisi nyaman, urin output, drain dilepas 24 jam pasca jeda, akan jahitan hari ke-7 saat lepas sudah sembuh, pemeriksaan T3, T4, TSH1 bulan konsultasi, dengan edukasi keluarga mengenai penyakit, pemeriksaan penunjang dan terapi lanjutan, dan edukasi keluarga mengenai rencana beroperasi dan kemungkinan komplikasinya. ya, jadi tadi ya sudah jelas ya, jadi ini suatu sehat tiroid yang residu kalau memang di N ya, di tiroidnya terlaba ya, itu kita bisa tulis sehat tiroid residu ya, tapi apa residu di kelenjar getah bening juga bisa. Nah itu kodenya di kalau
Kalau residip kita ada R ini, R kecil, T berapa ya, T-nya T-nya residip. Kalau T-nya nggak ada residip ya RT 0 ya, N-nya positif berapa ya. N-nya kalau berdasarkan satu sisi ya, satu A, satu B ya, seperti itu. Jadi itu bisa menentukan tentang keterangan ada R di depan itu menunjukkan suatu residip. Memang sebelum operasi kita tidak melakukan diagnosis. Jadi satu orang foto yang USG abdomen yang untuk mencurigai ada suatu metastase Jawa ya. Karena metastase Jawa itu nanti berhubungan dengan terapi lanjutannya ya. Dia perlu terapi nuklir ya, itu nanti akan perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan atau untuk terapi lanjutan. Oke. Ada pertanyaan? Kalau yang di pasien itu tiroid scan atau pemeriksaan HTG itu diperlukan atau tidak? Tiroid scan atau HTG. HTG. Ya, jadi tiroglobulin itu perlu ya. Jadi tiroglobulin itu perlu dilihat untuk mencurigai kekambuhan. Jadi kalau HTG-nya tinggi, ya itu aja dia potensi untuk terjadi residip. Ya. Jadi kita berikan terapinya harus meminta kekambuhan. Itu tiroglobulin itu bisa menentukan kekambuhan. Jadi kalau HTG-nya rendah, itu kita sebagai marker ya, dari tiroid. Nah, tiroid scan, ya, tiroid scan itu bisa kita lakukan kalau kita gambarkan dari penunjang lehernya ya. Yang jadi penunjang daerah tiroidnya, penunjang vitaminnya ya. Setelah kita lakukan operasi baru kita tiroid, full body tiroid scan, jadi kita bisa scan seluruh tiroid, seluruh body ya, seluruh kita ada itu. Nah, bila ada aktif ya di tulang atau apa, karena ini sudah hilang ya, dia akan aktif di tempat lain dengan full body tiroid scan, karena diberikan dengan kontras dia akan menangkap daerah nanti. Nah kalau itu aktif ya berarti kita berikan terapi ablasi ya, ablasi nuklir. Teman-teman saya umur 24 tahun, laki-laki yang puasa, alat di Indonesia, memang Islam suku Jawa, menggunakan area SMK, dan tidak ada yang alergi. Keluar utamanya dari lingkungan, dengan pasien tujuan dari memakai anggota logika dengan cedera otak ringan, disertai faktor maksilofacial, faktor metatarsal dan posterior. Pasien kos kecelakaan lalu lintas yang dialami, motor versus motor, pasien membonceng temannya lalu menabrak motor lain dari arah berlawanan. Pasien sempat pingsan saat kejadian lalu ditemukan oleh warga. Pasien tidak menggunakan jalan saat kejadian. Di rumah sakit Anwar Hadija, pasien mendapat perawatan tindakan manajemen yang kita regulasi seminggu dan diperiksa dan imobilisasi dengan tinggi pada digital bersekolah. Saat ini pasien mengeluh nyeri di tangan, hilang timbul, memberat saat malam hari, dan saat membuang bola. Pasien juga mengeluh pusing berkisar dan penglihatan kabur sejak kecelakaan lalu lintas. Keluhan seperti rasa kebas di bibir, pilek, sesak, dan mual muntah di pangkal. Perdarahan dari hidung tidak tahu karena tidak ingat. Dari beberapa pasien lancar tidak menjadi sarjana. Info RPT dahulu, kecelakaan 2 tahun yang lalu, motor motor dan juga operasi tangan, diabetes meletus dan hipertensi di pangkal. Umur RPT keluarga, diabetes dan hipertensi di pangkal, umur penyakit psikososial, pasien merokok di usia sekolah, pengantar sehari, pasien tidak minum kopi, tidak minum teh, dan penggunaan obat rutin tidak ada. Jadi lanjutkan. Ya, pada pemeriksaan fisik kayak genom cukup dan kesadaran menjadi menurut BCS 456 hanya vital kepada berat 100/70 dan di dalam batas normal, RS 19 kali per menit normal, suhu dan seluruh normal. Untuk satu generalisnya pada kepala leher, tidak ada anemis, tidak ada stereosenesis maupun dyspno, pembentangan konjektiva dari radiokoli dan retroaurikular negatif, tidak sembilan terbatas, tidak bola mata normal, difusinya positif. Pada satu generalis thorax, simetris, refraksi tidak ada, angio dan pulmo dalam batas normal. Untuk abdomennya pada inspeksi supel, pembentangan organ negatif, transportasi dari usus positif, perkusi temprani, palpasi depan musuh negatif. Untuk ekstremitas adalah hati merah dan arti kurang dari 2 detik dan edema negatif pada dimulai. Untuk satu dua kalisnya pada radiografi pada inspeksi asimetris, edema negatif, deviasi rahang ke sisi kiri, pada palpasi ini menyatakan positif dan volume positif, prosesus diplomatika destra, gravitasi positif, dan terus movementnya positif di sindisis mandibular.
Untuk regio intraorbital pada inspeksi malofluksi positif, hematoma negatif, aspirasi negatif, gigi patah positif, gigi palsu negatif. Pada papasinya terdapat suatu masila positif dengan trismus positif. Untuk gerak mol matanya normal. Oke, jadi tadi ya sudah anamnesa ya. Jadi anamnesa itu kita bisa nanya kalau pasiennya sadar baik ya, itu kita bisa tanyakan mekanisme hidupnya gimana. Jadi dia jatuhnya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu bisa menunjukkan kita lukanya di daerah mana, kemudian traumanya di mana. Jadi misalnya pasien itu sempat ditanyakan nggak, jadi seperti apa tadi mekanisme hidupnya, jatuhnya seperti apa? Cuma menabrak motor dari arah bawah. Oh ya, jadi bisa kita tanyakan detailnya. Jadi setelah nabrak itu dia jatuhnya di mana? Jatuh bentuk kepalanya, bentuk dari depan sini, atau jatuhnya sampai ya, atau dagunya ya, itu kita bisa tanyakan di detailnya. Jadi seperti itu supaya kita nanti pada saat pemeriksaan fisik kita bisa, oh ini jatuhnya seperti ini, terus jajahnya kita lihat speknya seperti ini, terus yang kita periksa nanti arahnya kemana waktu. Jadi ya kita jajahnya memang di daerah pipi, jadi kita bisa mengarahkan jajah ini waktu di goma ya. Kalau tentunya dari bawah ya, kemudian bisa kena mandibula, bisa kena maxilla. Tentunya dari depan ya, wah bisa maxilla, mandibula kena ya, ataupun headnya juga bisa tercedera otaknya. Ini ada foto klinisnya ya. Ya, jadi foto klinis kalau dilihat ya seperti ini ya. Sampai giginya ada yang hilang ya. Ya ini wajah kalau dilihat bisa asimetris atau tidak ya, kita lihat ya. Mungkin bengkak kanan kiri atau tidak ya. Tapi ini karena pasien kejadian sudah tujuan ya, dari ya, itu usianya adalah berkurang ya. Karena fisik dari hematom ya sudah berkurang, ini agak dari hematom sedikit ya, daerah sebelah kiri ya. Di intinya dan tanggal ya. Tampak kita lihat semua ya, cara inspeksi ini matanya dimensi enggak ya, ada konjungtival bising atau enggak ya, konjungtival bising ya. Ini kita mengenai ditutup apa dia tidak bisa nutup diri ya, longsis gitu ya. Lalu kita lihat hidungnya ya, simetris ya, atau asimetris miring atau lurus ya. Mulutnya simetris atau enggak ya, ada luka enggak ya. Setelah ini pasien sudah buka mulut ya, kita bisa lihat intraoralnya ya. Jadi pemeriksaan di sini seperti itu. Ya. Kalau misalkan memang di pasien yang awalnya sudah maloklusi, kita membedakannya kayak itu maloklusi karena memang trauma atau memang karena sendiri sudah maloklusi itu bagaimana? Ya, jadi pasien disuruh menggigit, gigitannya berubah nggak sama yang dahulu. Nah itu untuk membedakan. Dia bisa merasakan gigitannya. Oke, sekarang ini gigitannya sama yang sebelum. Jadi itulah kan yang dirasakan ini sama atau berubah gitu. Kalau dia akan berubah. Karena ada gigi yang nggak peraturan itu karena busuk, nggak tahu caranya itu. Dirasakan dia giginya sebelumnya seperti apa? Kita tanya seperti itu. Jadi kalau dia merasa, oh ini dari dulu seperti sampai sekarang ya sama. Oh berarti kan nggak sama. Ya sekarang ini tanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Terima kasih buat pertanyaannya ya, kita bisa diskusi sangat baik semuanya. Oke, terima kasih. Sampai lihat kamera, kita berjumpa. Oke, terima kasih Pak.